Bab 1. Kultivasi dengan meridian rusak. Di dalam provinsi Sembilan Langit, jauh di atas langit, terdapat 9 galaksi sungai astral. Masing-masing sungai astral ini terdiri dari gabungan rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya yang saling terjalin. Kesembilan galaksi ini juga dapat secara kolektif dikenal sebagai 9 lapisan langit. Manusia di dunia yang berorientasi pada kultivasi ini mengadvokasi pentingnya meditasi sebagai metode untuk merasakan yuan ki langit dan bumi. Sejak usia muda, mereka berlatih teknik pernapasan untuk melatih ki spiritual dalam tubuh mereka dan meningkatkan vitalitas mereka. Mereka mengembangkan teknik bela diri mereka agar akhirnya menjadi seorang kultivator bela diri. Mereka yang memiliki indera yang sangat kuat dapat, melalui meditasi, merasakan keberadaan 9 sungai astral. Dengan menyerap energi yang diproyeksikan oleh deretan bintang yang tak terbatas, dan setelah membentuk hubungan bawaan dengan salah satu rasi bintang, memadatkan jiwa astral, dan menjadi seorang kultivator bela diri stellar yang dihormati. Namun, ada manusia yang lebih kuat lagi, yang setelah menjadi kultivator bela diri stellar, terus berlatih dan memadatkan ki astral yang diserap dari rasi bintang, tanpa henti memperkuat ketangguhan tubuh mereka, dan melepaskan diri dari ranah kultivator bela diri stellar. Mereka dengan paksa membuka gerbang astral di dalam tubuh mereka, memungkinkan mereka terhubung dengan lebih banyak rasi bintang, dan mampu memadatkan lebih banyak jenis jiwa astral yang berbeda. Legenda mengatakan bahwa para kultivator terkuat di Provinsi Sembilan Langit adalah makhluk yang dapat membuka gerbang astral setiap kali mereka memasuki alam baru. Bakat kultivasi mereka sedemikian rupa, sehingga mereka bahkan dapat menjalin hubungan bawaan dengan rasi bintang yang berada di lapisan yang lebih tinggi daripada Sembilan Langit, dan akhirnya bertransformasi menjadi kekuatan yang menantang surga dan mengguncang bumi yang dikenal sebagai Dewa Perang di dalam Sembilan Langit. Negara Chu. Kota Harmoni Langit. Klan Bai. Dahi pria bermarga Bai Autumn Snow dipenuhi keringat, seolah-olah dia tengah mengalami penderitaan yang amat sangat, saat dia menggertakkan giginya dan terus bertahan. Di balik tirai kegelapan, cahaya bintang-bintang tak terbatas yang terletak di atas langit tampak tak henti-hentinya berkumpul dan menyinari tubuh Autumn Snow, kontras dengan tubuhnya yang lembut dan indah. Dipadukan dengan jubah transparannya yang basah oleh keringat, perutnya yang seputih giok pun terlihat. Namun, saat ini, Qin Wentian sama sekali tidak tertarik atau termotivasi untuk mengagumi pemandangan indah itu. Tenangkan hatimu, rasa sakit hanyalah pikiran yang berlalu. Rilekskan dirimu, bayangkan dirimu kini dipenuhi keindahan dan vitalitas sambil melayang di antara 9 galaksi sungai astral, mengagumi keindahan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, tenggelam dalam mimpi yang memikat, dan rasa sakit itu akan perlahan mereda saat kau terbangun. Suaranya lembut dan halus, terbawa angin ke gendang telinga Autumn Snow, menyebabkan kejang-kejang di tubuhnya berkurang intensitasnya. Ketika kejangnya benar-benar berhenti, King Wentian mengeluarkan 9 jarum keperakan, dan menusukkannya melalui beberapa titik akupuntur yang terletak di daerah kepala Autumn Snow. Ah! Bai King, yang berdiri di dekat sisi sebagai penonton, tanpa sadar mengeluarkan napas kecil, saat tangannya bergerak untuk menutupi mulutnya, setelah melihat tindakan King Wentian yang tampaknya gila yang menargetkan saudara perempuannya Autumn Snow. Tarik energi rasi bintang ke arah tubuhmu, alirkan energi di sepanjang meridian dan saluran energimu, lalu segel di dalam gerbang astralmu. Suara mistis Qin Wentian menggema di gendang telinga Autumn Snow, membimbingnya secara metodis pada langkah-langkah yang diperlukan untuk menyerap energi bintang, dan mengedarkannya ke seluruh tubuhnya. Kembalilah ke 9 lapisan langit, kau hanyalah proyeksi astral. Sekarang, temukan konstelasi yang beresonansi denganmu, dan cobalah untuk menjalin hubungan batin dengannya. Suara Qin Wentian seolah mengandung semacam kekuatan hipnotis, dan setelah beberapa saat, terlihat bahwa perlahan, di dahi Bai Qiusui, bayangan samar mengembun. Proses ini mirip dengan saat seekor burung peng emas mengembangkan sayapnya, memancarkan sensasi yang dipenuhi keindahan dan keagungan. Mata Bai King terbelalak lebar. Ini kondensasi jiwa astral. Kakak perempuannya, Autumn Snow, sedang memadatkan jiwa astral. Aku telah berusaha sekuat tenaga, sisanya bergantung padamu sekarang. Qin Wentian berkata dalam hati, wajahnya yang sedikit kekanak-kanakan dipenuhi dengan kepayahan karena memperlihatkan raut wajah yang sangat serius. Tubuh Autumn Snow tampak bersinar cemerlang, yang akhirnya memuncak menjadi kicauan burung, sementara bayangan samar itu berputar semakin cepat, mengembun menjadi wujud seekor peng emas. Gelombang energi astral yang mengerikan memancar saat Autumn Snow membuka mata indahnya, yang tampak bersinar bersama kilauan bintang-bintang di langit. Berhasil! Bai King melompat kegirangan, lalu bergegas maju memeluk Qin Wentian sambil bergumam tak jelas, kakak Wentian, berhasil sekali. Setelah selesai berbicara,
Seolah berdasarkan dorongan hati, Bai King mendekatkan kepalanya dan mengecup pipi Qin Wentian secara mengejutkan. Ciuman itu adalah ciuman suci, penuh kepolosan yang ceria. Mata Qin Wentian berkilat geli saat ia tertawa terbahak-bahak, raut wajahnya yang sebelumnya serius akhirnya rileks. Lapisan surgawi yang mana? Qin Wentian menatap tunangannya, tersenyum saat dia bertanya. Lapisan surgawi ketiga. Autumn Snow juga tersenyum. Senyumnya dipenuhi kecemerlangan, memancarkan kecantikannya sepenuhnya. Autumn Snow berusia 16 tahun ini, dan merupakan salah satu dari 4 wanita tercantik di kota Harmoni Langit, dan putri tertua klan Bai. Lapisan surgawi ketiga, kakak sudah bisa membentuk koneksi bawaan dengan salah satu rasi bintang lapisan ketiga pada percobaan pertamanya. Bukankah ini berarti dia akan dengan mudah membentuk jiwa astral kedua, bahkan ketiga di masa depan? Bagus sekali, izinkan aku menyampaikan kabar ini kepada ayah. Bai King tampak lebih bersemangat daripada kakak perempuannya. Tidak perlu. Seorang pria parubaya berjalan lewat. Dia adalah ayah dari Autumn Snow dan Bai King, namanya Bai King Song. Melihat Autumn Snow, tangannya sedikit gemetar karena gembira saat ia berseri-seri. Autumn Snow, kau telah menderita. Ayah, kalau bukan karena Wentian GG, kakak mungkin tidak akan bisa sesukses ini dalam memadatkan jiwa astralnya. Bai King menimpali, setelah itu, Bai King Song mengalihkan perhatiannya ke Wentian dan berkata sambil tertawa. Wentian, terima kasih untuk hari ini. Kamu harus istirahat lebih awal, aku dan Autumn Snow akan bergerak dulu. Baik, Paman Bai, jawab Qin Wentian sambil tersenyum. Sejak kedua klan mereka memutuskan pertunangan 3 tahun lalu, Bai King Song sering mengundangnya untuk tinggal di kediaman Bai, dan memperlakukannya dengan sangat baik. Bai King, dasar bocah nakal, ikut saja dengan kami, dan jangan ganggu kakak Wentian MU lagi. Bai King Song berkata dengan tegas. Namun, Bai King menjulurkan lidahnya, berkata, aku masih ingin mengobrol dengan kakak Wentian. Sambil menggelengkan kepalanya, Bai King Song menggerutu tanda setuju dan pergi bersama Autumn Snow. Kakak Autumn Snow ternyata bisa menjalin hubungan bawaan dengan salah satu rasi bintang dari lapisan surgawi ketiga. Berdasarkan kepribadian ayah, seharusnya dia pergi memberitahu semua tetua klan kita. Aku, tentu saja, tidak ingin pergi ke tempat yang membosankan seperti itu. Bai King berbisik diam-diam kepada Qin Wentian sambil terkikik. Kakak Wentian, aku dulu tidak percaya dengan metodemu, tapi ternyata kau berhasil. Dulu, kau menolak membiarkan kakak perempuanku menyerap Yuan Qi langit dan bumi, dan juga menyuruhnya untuk tidak mencoba memadatkan jiwa astralnya lebih awal. Mungkinkah kau berencana menunggu hari ini? Dengan menyerap Yuan Qi langit dan bumi, saluran energi dan meridian di tubuhmu akan terisi dengan Yuan Qi yang kau serap, yang pada gilirannya akan menyebabkan kemampuan sensorikmu menurun drastis, yang pada akhirnya akan menghancurkan kesempatanmu untuk memadatkan jiwa astralmu. Qin Wentian menjawab, berbaring di tanah sambil menatap langit berbintang yang luas. Mayoritas manusia akan menyerap Yuan Qi dari langit dan bumi secara bersamaan sambil mencoba merasakan sungai astral. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang gagal menjadi kultivator bela diri bintang, hal itu tetap tidak akan berdampak negatif pada kemajuan perjalanannya untuk menjadi kultivator bela diri. Namun, metode yang digunakan oleh GG Wentian sama sekali mengabaikan penyerapan Yuan Qi langit dan bumi dalam upaya untuk meningkatkan peluang merasakan dan memadatkan jiwa astral. Bukankah ini terlalu berisiko? Jika seseorang gagal merasakan sungai astral di 9 lapisan langit, jalan mereka untuk menjadi kultivator bela diri juga akan terhambat, karena kurangnya Yuan Qi di meridian mereka. Bai King bertanya, dengan rasa ingin tahu, kepada Qin Wentian. King berapa banyak jenis jiwa astral yang pernah kau dengar sebelumnya? Qin Wentian membalas dengan pertanyaan lain. Sangat sedikit, hanya ada beberapa orang yang berhasil memadatkan jiwa astral mereka di kota Harmoni Langit. Jadi aku tidak tahu banyak tentang ini. Bagaimana dengan Wentian GG? Di 9 sungai astral, terdapat konstelasi tak terbatas yang dapat membentuk hubungan bawaan dengan para penggarap bela diri bintang. Di antara segudang konstelasi bintang, terdapat pula jiwa astral yang tak terbatas jumlahnya dan jenisnya. Mereka yang memadatkan jiwa astral berdasarkan konstelasi Leo, akan mendapati bahwa ia memiliki kekuatan tirani seekor binatang buas, yang dengan mudah mencabik-cabik harimau dan macan tutul. Mereka yang memadatkan jiwa astral berdasarkan konstelasi penglihatan surgawi, akan mendapati bahwa penglihatan dan kemampuan sensorik mereka telah meningkat pesat. Memungkinkan seseorang untuk melihat lebih jauh, serta meningkatkan kemampuan seseorang untuk memprediksi gerakan lawan dalam pertempuran. Mereka yang memadatkan jiwa astral berdasarkan konstelasi pemalsu, akan menjadi pandai besi ulung.
Mereka yang berdasarkan konstelasi mimpi agung, akan memungkinkan Anda untuk berkultivasi dalam mimpi Anda, dan bahkan memberi Anda kemampuan untuk membuat musuh berhalusinasi, tenggelam dalam ilusi Anda. Wow! Berkultivasi sambil bermimpi dan menciptakan ilusi, ini sungguh ajaib. Gumam Bai King dengan suara rendah. Luasnya provinsi ini begitu besar, kudengar banyak kultivator dari dunia luar berhasil memadatkan berbagai jenis jiwa astral yang unik, aneh, dan menakjubkan. Mereka bahkan dapat terbang menembus langit dan menembus bumi dengan mudah. Di dunia ini, kultivator bela diri bintang adalah penguasa dan diktator sejati, sementara kultivator bela diri dapat dianggap setara dengan semut. Jika kau tidak bisa menjadi salah satu penguasa, lebih baik kau berhenti berkultivasi. Qin Wentian memancarkan secercah semangat membara di matanya. Ia bertekad untuk menjadi seorang kultivator bela diri bintang yang luar biasa, memadatkan berbagai jenis jiwa astral, meraih kekuatan, dan terbang melintasi langit untuk menjelajahi dunia yang luas. Paman Hitam pernah berkata bahwa kota harmoni langit terlalu kecil. Jika dibandingkan dengan dunia, ia tak lebih dari seekor serangga yang tak berarti. Tapi, aku mendengarnya. Bai King bergumam ragu-ragu. Kau dengar aku terlahir dengan meridian yang lumpuh, dan ditakdirkan untuk tidak pernah memulai jalur kultivasi, kan? Qin Wentian tersenyum, lalu berdiri. Siapa bilang mereka yang terlahir dengan meridian yang lumpuh, tidak bisa berkultivasi? Akulah yang akan melawan logika, dan menjadi seorang kultivator bela diri stellar yang luar biasa. Melihat ekspresi percaya diri di wajah Qin Wentian, Bai King juga terkekeh sebelum menambahkan dengan tulus. Aku juga percaya pada Wentian GG, aku akan pergi dulu. Jangan sampai aku mengganggu kultivasimu untuk menjadi seorang stellar martial kultivator. Baiklah, ingatlah untuk beristirahat lebih awal, dan jangan menyerap Yuan Qi dari langit dan bumi. Qin Wentian mengingatkannya lagi. Dimengerti. Bai King menjulurkan lidahnya ke arah Qin Wentian, lalu terkikik dan berlari pergi. Melihat punggung Bai King yang ramping dan anggun, Qin Wentian membeku saat sebuah kesadaran tiba-tiba menghantamnya. Tanpa disadari, gadis ini telah tumbuh dewasa. Gadis yang saat ini berusia 15 tahun, bukan lagi gadis berusia 12 tahun yang dikenalnya 3 tahun lalu. Qin Wentian tersenyum lebar saat ia tenggelam dalam kenangan. Setelah Bai King pergi, Qin Wentian mulai berkultivasi. Meskipun meridiannya lumpuh, ia tetap memejamkan mata dan memasuki kondisi meditasi. Ia mulai menarik energi rasi bintang, mengedarkannya sepenuhnya ke seluruh tubuhnya melalui jalur meridiannya yang terputus. Kekuatan ledakan energi rasi bintang terus-menerus berbenturan dan berbenturan melalui jalur yang terputus, seolah-olah mengancam akan menghancurkan meridiannya menjadi debu. Pada saat itu, ekspresi kesakitan dan penderitaan yang mengerikan muncul di wajah Qin Wentian. Rasa sakit ini, dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan Autumn Snow sebelumnya, rasa sakit ini bagaikan hujan musim semi di tengah badai petir. Intensitas yang dirasakannya meningkat, setidaknya 10 kali lipat. Tanpa pilihan, ia menggertakkan gigi dan terus bertahan. Saluran energi dan meridian adalah jalur yang menghubungkan aliran energi dalam tubuh manusia, tetapi setelah meridian lumpuh, seseorang hanya dapat dianggap cacat, setara dengan memiliki tubuh yang tidak lengkap. Para kultivator, selain memperluas saluran energi dan meridian mereka, setelah alam pemurnian tubuh harus merekonstruksi saluran energi mereka, menyusun kembali 9 meridian utama mereka, menghubungkan ke ketujuh lubang utama, dan memurnikan organ dalam, keempat anggota tubuh, dan bahkan struktur tulang mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat sepenuhnya melepaskan potensi sejati mereka. Ketika Qin Wentian dengan sengaja melumpuhkan saluran energi dan meridiannya saat itu, jika bukan karena Paman Hitam yang merendamnya dalam berbagai larutan herbal untuk pengobatan, ia pasti sudah lama lumpuh. Larutan herbal itu begitu efektif, sehingga Qin Wentian tidak hanya tidak lumpuh, tetapi juga berkat usahanya melatih tubuhnya setiap hari. Tak lama kemudian, ia mulai mendapatkan kembali konstitusi manusia normal. Meski begitu, dia bukan orang bodoh. Meridian yang lumpuh jelas bukan tujuan Qin Wentian. Ada catatan dalam transformasi meridian bintang. Hanya dengan meridian yang rusak, seseorang dapat merekonstruksi dan mengubahnya menjadi satu set meridian bintang yang sempurna. Konsep ini terdiri dari penghancuran terlebih dahulu, fondasi yang tidak sempurna, sebelum membangun kembali kedua, fondasi yang sempurna. Bab 2. Membalas rasa syukur dengan permusuhan. Udara pagi terasa segar dan jernih. Setelah bermeditasi semalaman, Qin Wentian merasa segar dan segar kembali. Akibat tidak menyerap Yuan Qi dari langit dan bumi, tubuhnya relatif lemah. Oleh karena itu, Qin Wentian akan berlari setiap pagi, menggunakan metode latihan penempaan tubuh tertua dan paling orisinal untuk memperkuat tubuhnya.
Semua orang di klan Bai akan melihat apa yang ia lakukan setiap hari, dan meskipun awalnya mereka merasa metode latihan seperti ini sangat aneh, lambat laun, semua orang mulai terbiasa. Dengan meridiannya yang rusak, mustahil bagi tuan muda mertua untuk mengolah bahkan seni bela diri paling dasar sekalipun, jadi sepertinya ia berharap untuk menempa tubuhnya dengan menggunakan lari sebagai metode untuk memasuki alam pemurnian tubuh tingkat pertama. Ini hanyalah mimpi yang sia-sia, dan akibatnya, semua orang di klan Bai membenci Qin Wentian. Jika bukan karena keberuntungannya sebagai tuan muda klan Qin, ketua klan Bai tidak akan pernah memilih tuan muda mertua yang murahan seperti itu untuk menikahi Autumn Snow. Kudengar istri tertua berhasil menjadi seorang kultivator bela diri bintang tadi malam. Aku penasaran apakah pertunangan ini akan tetap berlaku. Beberapa suara, yang merupakan suara para pelayan klan Bai, diam-diam berdiskusi sambil memperhatikan Qin Wentian melakukan latihan larinya. Ya, kudengar tadi malam, ketua klan mengumpulkan semua tetua untuk rapat darurat guna menyebarkan berita ke seluruh kota. Kabarnya, Nona sulung Autumn Snow telah berhasil membentuk ikatan batin dengan konstelasi dari lapisan surgawi ketiga. Bahkan di antara para kultivator bela diri bintang, dia bisa dianggap sebagai jenius tingkat puncak. Yap, aku setuju. Manusia secara alami memiliki gerbang astral di dalam diri mereka yang dapat digunakan untuk menyimpan jiwa astral. Namun, jika seseorang tidak memiliki bakat, mustahil jiwa astral akan terkondensasi. Namun, nyonya tertua sudah bisa merasakan konstelasi dari lapisan langit ketiga. Di masa depan, ketika ia menembus level ke-9 alam pemurnian tubuh, dan melangkah ke alam sirkulasi arteri, ia dapat membuka gerbang astral lain, yang kemudian akan dengan mudah membantunya dalam mengondensasi jiwa astral keduanya. Setidaknya, itu juga harus dikondensasi dari lapisan langit ketiga. Itu terlalu mengerikan. Aku tidak berani membayangkan tingkat kekuatan apa yang akan ia miliki jika ia membuka lebih banyak gerbang astral. Tidak hanya itu, jiwa astral yang dipadatkan dari lapisan surgawi ketiga mengandung energi yang sangat besar dibandingkan dengan jiwa astral yang dipadatkan dari lapisan surgawi pertama. Sepertinya posisi sampah itu akan segera menghilang. Yang tidak diketahui para pelayan ini adalah bahwa suara rendah mereka masih terdengar oleh Qin Wentian. Qin Wentian telah bermeditasi selama bertahun-tahun, sehingga kemampuan sensoriknya sangat kuat, jauh melampaui manusia normal. Dia bahkan bisa mendengar dan membedakan variasi nada vokal yang sangat kecil. Namun, Qin Wentian tidak memasukkan gosip yang dibisikkan oleh para pelayan ini ke dalam hatinya. Dia sudah mengenal Autumn Snow selama 3 tahun, dan berinteraksi dekat setiap hari. Mereka berdua telah mencapai tahap yang mirip dengan kekerabatan. Bahkan jika Autumn Snow tidak mencintainya, itu tidak masalah, karena kedua klan tempat mereka berasal dapat menyelesaikan masalah dengan mudah melalui beberapa diskusi. Itu tidak terlalu penting baginya bahkan jika pernikahan ini gagal, karena dia telah lama menganggap Autumn Snow sebagai saudara perempuannya sendiri. 7 hari lagi adalah perayaan ulang tahun Paman Bai yang ke-50, dan aku akan memadatkan jiwa astralku tepat pada hari itu. Itu juga bisa dianggap sebagai hadiah untuk Paman Bai. Qin Wentian tersenyum ketika skenario itu muncul di benaknya. Semua orang mengira ia tidak bisa berkultivasi karena meridiannya yang rusak. Namun yang tidak mereka ketahui adalah Paman Hitamnya lah yang memerintahkannya untuk melumpuhkan meridiannya sendiri. Qin Wentian tidak pernah sekalipun mempertanyakan kata-kata Paman Hitam, dan dengan menggunakan metode yang diajarkan Paman Hitam, ia telah sangat membantu Autumn Snow dalam proses kondensasi jiwa astralnya. Namun, kepribadian Paman Hitam eksentrik, dan telah melarang keras Qin Wentian untuk menyebutkan keberadaannya di depan orang lain. Qin Wentian memperlambat langkahnya saat, tanpa sadar, dia telah tiba di halaman kediaman Bai Qingsong. Wentian. Sebuah suara mendekat, hanya untuk melihat siluet Bai Qingsong. Ia menatapnya sebelum bertanya, jogging lagi? King Wentian mengangguk. Bagaimana kabar Autumn Snow? Aku ingin mengunjunginya. Wentian, meskipun kamu tidak bisa berkultivasi, itu tidak masalah. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Bai Qingsong tidak menjawab pertanyaan Qin Wentian, sempat membuat Qin Wentian terkejut, sebelum akhirnya menenangkan diri dan menjawab, aku akan berusaha lebih keras. Kau tak perlu memaksakan diri. Nyatanya, menjadi manusia biasa, membangun keluarga, dan menjalani hidup dengan damai, juga merupakan pilihan yang cukup baik. Bai Qingsong melanjutkan perkataannya, membuat Qin Wentian membeku di tempat. Setelah itu, ia melirik Bai Qingsong, karena merasa bahwa ia sedang berbicara dengan orang asing. Baiklah. Qin Wentian memaksakan senyum di wajahnya sebelum berkata, Paman Bai, aku pergi dulu. Baiklah, perhatikan untuk tidak berlarian selama beberapa hari ini.
Bai Qingsong berkata dengan ringan, dan setelah Qin Wentian pergi, dia tidak membiarkan Bai Qingsong maupun Autumn Snow bertemu selama 2 hari, sementara berita tentang Autumn Snow yang mengembunkan jiwa astral menyebar ke seluruh kota Sky Harmony. Hari ketiga tiba, hari sudah pagi ketika Qin Wentian menyelesaikan meditasinya. Saat berjalan keluar, ia menyadari ada 2 penjaga yang menghalangi jalannya. Saat itu, hatinya mencelos dan raut wajahnya berubah dingin sebelum bertanya, "Apa maksud kalian semua? Di luar sangat kacau. Tuan Muda Qin sebaiknya tinggal di sini dengan tenang selama beberapa hari ke depan." Salah satu penjaga menyela dengan dingin, sementara hati Qin Wentian terus mencelos. Sebelumnya, semua orang di klan Bai akan menyapanya dengan hormat sebagai Tuan Muda Mertua. Tetapi sekarang, penjaga ini berani menggunakan nada suara sedingin itu saat berbicara dengannya. Yang dikhawatirkan Qin Wentian bukanlah gelar Tuan Muda Ipar, melainkan sikap di balik kata-kata itu. Apa yang terjadi? Qin Wentian tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulangnya. Sejak ia membantu Autumn Snow memadatkan jiwa astralnya, ia merasa segalanya menjadi kacau balau. Lebih baik Tuan Muda Qin mengurus urusanmu sendiri, dan patuh tinggal di dalam kediamanmu. Beraninya kau. Qin Wentian menegur, "Aku ingin bertemu Paman Bai." Hanya untuk melihat salah satu penjaga tertawa dingin, memelototi Qin Wentian sebelum berkata, "Sampah, kukatakan lagi, lebih baik kau patuh tinggal di kediamanmu. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah Tuan Muda Mertua kami?" Hati Qin Wentian serasa tertusuk pisau. Ia bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin ia tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi? Ia kini terpenjara, dan ketika ia mengingat kembali kata-kata Paman Bai beberapa malam sebelumnya, ia tahu bahwa klan Bai ingin menghancurkan pertunangan ini. "Paman Bai, kalau Paman ingin membatalkan perjanjian pernikahan, Paman bisa bicara langsung denganku." Gumam Qin Wentian dalam hati, merasakan hatinya teriris. Mungkinkah interaksi antara dirinya dan klan Bai selama 3 tahun terakhir hanyalah sandiwara? Qin Wentian tahu bahwa alasan klan Bai bersedia melamarnya saat itu adalah karena mereka ingin meminjam kekuatan klan Qin. Namun, tak disangka klan Bai berani bertindak seperti ini hari ini. "Tutup mulutmu." Sebuah suara mencela terdengar, dan Qin Wentian menoleh untuk melihat Bai Qing berlari ke arahnya, sebelum menariknya ke kediamannya. "Kakak Wentian." Mata Bai Qing memerah karena air mata saat dia menatap Qin Wentian. "Kakak Wentian, klan Baiku telah mengecewakanmu." "Aku tidak mengerti." Qin Wentian bertanya. "King aku ingin bertemu dengan ayahmu. Jika dia tidak mau melanjutkan pernikahan ini, aku bisa meminta ayah angkatku untuk membicarakan pembatalan pertunangan dengannya. Aku, Qin Wentian, tidak akan memaksa seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan." "Kakak Wentian, ayahku. Klan Bai. Mereka mungkin ingin membunuhmu." Air mata mengalir di wajah Bai Qing. Suaranya bergetar. Suaranya seperti guntur yang menyambar tepat di jantung Qin Wentian, membuatnya tertegun. "Bunuh aku? Kenapa?" Qin Wentian bingung, karena dia tidak mengerti. "Jangan tanya kenapa, Gege Wentian, lebih baik kau cepat pergi." Bai Qing memohon sambil menangis. Qin Wentian merenung sejenak, lalu berkata, "Tapi aku sudah di penjara, bagaimana caranya aku pergi? Aku sudah lama menyiapkan kuda cepat untukmu di gerbang belakang. Kau hanya perlu menyanderaku dan pergi." Bai Qing mengeluarkan belati dan menyerahkannya kepada Qin Wentian, mengisyaratkannya untuk mendekat. "Kepala klan." Di luar kediaman tempat Qin Wentian di penjara, sebuah suara terdengar di samping suara langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya, membuat wajah Bai Qing memucat ketakutan. "Kakak Wentian, cepatlah. King katakan padaku, alasannya." Mata Qin Wentian yang tajam menatap Bai Qing dengan tegas, ia perlahan mengucapkan setiap kata. Bai Qing buru-buru berkata, "Setelah kakak perempuan menjadi jenius, malam itu juga, berita itu telah tersebar ke seluruh negeri Chu, dan akhirnya, klan Ye dari kota kerajaan menyatakan minat mereka untuk bertunangan." Klan Ye dari kota kerajaan. Rasa dingin di hati Qin Wentian semakin menjadi-jadi. Mereka adalah musuh bebuyutan klan Qinku, jadi, klan Bai ingin menggunakan nyawaku untuk mengumumkan bahwa mereka telah benar-benar memutuskan semua hubungan dengan klan Qinku, dan menggunakan kematianku sebagai hadiah pertunangan dengan klan Ye dari kota kerajaan. "Kakak Wentian, cepat, berhenti bicara." Bai Qing menjejalkan belati itu ke tangan Qin Wentian, hanya untuk melihatnya menggelengkan kepala, dan membelai wajah manisnya saat wajahnya yang dingin berubah menjadi senyum lembut. "Aku, Qin Wentian, tidak peduli seberapa lemahnya aku masih tidak bisa merendahkan diri untuk mengarahkan belati padamu." Pintu didorong terbuka, dan wajah Bai Qing langsung memucat. "Bai Qing, kemarilah."
Bai Qingsong berkata dengan dingin. Tidak, ayah, kakak hanya berhasil memadatkan jiwa astralnya dari lapisan surgawi ketiga berkat bantuan GG Wentian. Kenapa kita membalas rasa terima kasihnya dengan permusuhan? Teriak Bai Qing pada ayahnya. Apa yang kau tahu? Bakat adikmu jauh di luar imajinasimu. Dia memadatkan jiwa astralnya dari lapisan surgawi ketiga hanya dengan kemampuannya sendiri, melalui usahanya sendiri. Kapan dia pernah membutuhkan bantuannya? Bai Qingsong berkata dengan tenang sambil menatap Bai Qing. Ia melembutkan nadanya. King kau masih muda dan tidak peka, dengarkan ayah, kembalilah ke sini. King pergilah. Qin Wentian tersenyum lembut pada Bai Qing, membuatnya menegang saat dia bergumam, Wentian GG. Ingat apa yang telah kuajari. Qin Wentian mengacak-acak rambut Bai Qing, lalu dengan lembut mendorong Bai Qing ke arah Bai Qingsong. Setelah itu, ia melirik Bai Qingsong, lalu dengan tenang berkata, Paman Bai, apa yang ingin kau lakukan padaku? Qin Wentian, kau bukan hanya sampah dari surga, perilakumu juga patut dipertanyakan. Kau berniat mencelakai putri kecilku. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghadapimu? Bai Qingsong yang sekarang merasa seperti orang asing bagi Qin Wentian. Qin Wentian hanya tertawa, saat harapan terakhir di hatinya mulai pudar. Sambil menatap Bai Qingsong ia bertanya, aku hanya ingin tahu, mengenai hal ini, apa reaksi Autumn Snow? Kau tidak perlu tahu. Bai Qingsong menjawab dengan dingin, saat niat membunuh mulai terpancar darinya. Hari ini, jika aku mati di klan Bai, apapun alasannya, aku berani menjaminnya. Ayah angkatku pasti akan memimpin pasukannya dan menghancurkan kediaman Bai hingga rata dengan tanah. Qin Wentian tiba-tiba berkata, tanpa rasa takut di matanya. Seketika, raut wajah Qin Wentian yang sebelumnya tampak lembut, berubah drastis menjadi ekspresi yang menunjukkan tekad sekuat baja. Paman Bai, klan Bai masih belum mampu melawan klan Qinku. Aku mohon, lebih baik kau jangan melawanku. Terkejut luar biasa, Bai Qingsong menatap Qin Wentian. Tak disangka, pemuda yang tampak lembut ini masih memiliki sisi yang begitu garang. Setelah merenung beberapa saat, Bai Qingsong berbalik dan pergi. Antar nona muda kedua kembali ke kamarnya, dan jangan biarkan dia melangkah keluar. Dan untuk Qin Wentian, pastikan dia tidak keluar dari pintu masuk halaman ini. Bab 3, Kebangkitan Seorang Jenius. Melihat Bai Qingsong dan anak buahnya pergi, Qin Wentian tak kuasa menahan rasa dingin musim dingin yang menusuk jiwanya. Dalam semalam, semua ikatan yang telah mereka bangun seakan langsung putus, Paman Bai yang tadinya harmonis, ternyata berniat membunuhnya. Meskipun kondisi mental dan temperamen Qin Wentian luar biasa, ia masih merasakan mati rasa di hatinya, membuatnya tak bisa tenang untuk waktu yang lama. Akhirnya, setelah Qin Wentian menarik napas dalam-dalam, bayang-bayang senyum perlahan muncul kembali di wajahnya yang agak kekanak-kanakan. Memangnya kenapa kalau hubungan antar manusia merenggang? Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kebaikan yang ditunjukkan ayah angkatnya seberat gunung, dan masih ada King Ia tanpa ragu telah pergi tanpa sepengetahuan ayahnya sendiri, dan memperingatkannya tentang bahaya. Akan tetapi, Qin Wentian kini tidak punya waktu untuk memproses pikirannya. Ia hanya tahu bahwa ia harus melepaskan diri dari situasinya saat ini, dan sepertinya berkultivasi adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Qin Wentian duduk bersila, melirik bongkahan batu yang selalu menggantung di dadanya, sambil berkata, orang tua sialan itu. Paman Hitam bilang satu-satunya yang kau tinggalkan untukku hanyalah pecahan batu ini. Jangan tarik aku ke neraka untuk bertemu secepat ini. Setelah itu, Qin Wentian mengeluarkan 9 jarum perak, dan menusukkannya ke titik akupuntur di kepalanya. Ia segera menutup mata dan menguatkan hatinya, melupakan segalanya, lalu memasuki kondisi meditasi mendalam, membayangkan dirinya sebagai sebuah wadah. Dengan sangat cepat, Qin Wentian berhasil merasakan yuan ki langit dan bumi, serta keberadaan energi astral. Inilah efek meditasi, seberapa kuat atau lemah sensasinya, semuanya bergantung pada kemampuan indera seseorang. Kemampuan sensorik Qin Wentian sungguh luar biasa kuatnya. Kekuatan semacam ini, selain bakat alaminya, juga merupakan hasil dari ketekunan Qin Wentian dalam berlatih meditasi setiap hari. Meskipun hari masih siang, ia dengan cepat memasuki kondisi yang dibutuhkan, dan menarik energi astral ke tubuhnya, sebelum mengedarkannya di sepanjang jalur meridiannya. Pada saat ini, meskipun seluruh saluran energi dan meridian Qin Wentian telah lama lumpuh, ia tidak peduli, dan terus mengalirkan energi astral ke seluruh tubuhnya. Ia tetap dalam kondisi ini hingga bulan terbit, dan hingga cahaya dari rasi bintang mulai mengalir turun menuju tubuh Qin Wentian, menyelimutinya dengan lapisan cahaya bintang. Qin Wentian, menggunakan imajinasinya,
membayangkan sebuah jalur menuju 9 lapisan surga. Kemampuan sensoriknya terus berkembang pesat melalui jalur ini, mencapai ketinggian yang semakin tinggi dalam upaya untuk merasakan sungai astral dari 9 lapisan surga. Teknik hipnosis diri ini diajarkan kepadanya oleh paman hitamnya. Terkadang, manusia perlu mendapatkan tekad dan niat yang lebih kuat melalui hipnosis diri. Seiring dengan meningkatnya jangkauan kemampuan sensoriknya, Qin Wentian mulai merasakan sedikit tekanan seiring kemampuan sensoriknya semakin tinggi. Namun, tekanan ini tidak mampu menghentikannya. Tiba-tiba, Qin Wentian dapat merasakan dirinya berdiri di tengah angkasa berbintang yang tak terbatas. Ia telah tiba di sungai astral pertama. Setiap kali berada di sini, Qin Wentian akan merasakan jiwanya tergerak oleh keagungan angkasa yang tak terbatas. Berdiri di samping rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya di 9 sungai astral surgawi, ia merasa tak berarti seperti semut, seperti sebutir pasir di pantai, atau seperti setetes air di lautan luas. Konstelasi sapu. Qin Wentian dapat merasakan rasi bintang pertama di sekitarnya saat rasi bintang itu berbentuk sapu. Itu adalah konstelasi sapu. TL. Konstelasi sapu, atau bintang sapu, adalah plesetan dalam bahasa Mandarin untuk kutukan, yang menandakan nasib buruk. Konstelasi pohon willow yang terkulai. Jika aku memadatkan jiwa astral setelah membentuk hubungan bawaan dengannya, tubuhku akan memiliki sifat lembut dan fleksibel, mirip dengan pohon willow. Konstelasi ular air, konstelasi sitar surgawi. Qin Wentian menarik napas dalam-dalam. Tampaknya, selama ia mau, ia dapat membentuk hubungan bawaan dengan konstelasi manapun di sekitarnya, bahkan konstelasi yang dianggap sebagai rasi bintang pamungkas oleh para kultivator bela diri bintang. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu cepat. Menenangkan diri, Qin Wentian membiarkan indranya melayang lebih jauh, melewati lapisan langit pertama, dan terus naik hingga mencapai lapisan langit ketiga. Tekanan yang ia rasakan semakin kuat, dan Qin Wentian mengeluh bahwa ia tak lagi bisa sesantai dan sebebas dulu, sambil perlahan merenungkan rasi bintang mana yang harus dipilih, seperti saat ia masih di lapisan langit pertama. Namun, jika hal ini diketahui oleh para kultivator bela diri bintang lainnya, mereka pasti akan marah besar hingga muntah darah. Qin Wentian sendiri tidak tahu seberapa kuat kemampuan sensoriknya. Namun, hanya dengan mengambil Autumn Snow sebagai contoh, setelah ia memadatkan jiwa astral dengan membentuk hubungan bawaan dengan salah satu rasi bintang di lapisan langit ketiga, namanya telah bergema di seluruh negeri Chu. Memang, tingkat kekuatan yang dimiliki jiwa astral setelah membentuk hubungan bawaan dengan konstelasi dari lapisan surgawi ketiga jauh lebih kuat daripada yang dimiliki jiwa astral di lapisan pertama dan kedua. Namun, lapisan surgawi ketiga masih belum menjadi batasku, aku masih bisa melangkah lebih jauh. Seiring kemampuan sensorik Qin Wentian terus meningkat, tekanan yang ia rasakan juga semakin kuat. Seolah-olah tekanan itu ingin menghentikannya untuk melanjutkan, karena Qin Wentian juga mulai merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk di benaknya. Meskipun demikian, ia tetap menggertakkan gigi dan bertahan. Rasa sakit hanyalah pikiran yang lewat, aku perlu menenangkan diriku, rasa sakit akan mereda saat aku terbangun. Qin Wentian telah tiba di lapisan langit keempat, tempat semua rasi bintang memancarkan energi yang mengerikan, membuatnya memiliki dorongan kuat untuk bergegas dan membentuk hubungan bawaan dengan mereka. Qin Wentian tahu bahwa, selama ia bersedia, ia bisa segera menjadi seorang jenius yang tak tertandingi di negeri Chu. Paman Hitam pernah mempersiapkan semua informasi mengenai rasi bintang dari lapisan langit kelima untukku, jadi jelaslah apa harapannya kepadaku. Qin Wentian diam-diam menguatkan diri, memaksa indranya hingga batas maksimal, mencoba untuk terus naik ke lapisan langit kelima. Membentuk tautan bawaan dan memadatkan jiwa astral sangatlah sulit. Selain bakat, seseorang juga harus memiliki tekad yang sangat besar. Qin Wentian berkata pada dirinya sendiri, bahwa ia harus menahan gelombang rasa sakit yang menusuk di benaknya, sambil terus mendaki. Akhirnya, ia melangkah melewati sungai astral keempat, dan tiba di lapisan surga kelima. Di depannya, ada rasi bintang berbentuk tengkorak, memancarkan aura menakutkan yang penuh dengan kejahatan dan kedengkian. Konstelasi tengkorak. Qin Wentian mengalihkan tubuh astralnya, sambil mengalihkan indranya. Saat ini, tidak seperti pengalamannya di lapisan surgawi pertama, ia tidak lagi mampu merasakan semua rasi bintang sekaligus. Ia hanya bisa mencoba merasakan setiap rasi bintang satu persatu. Sesaat kemudian, ia menemukan sebuah rasi bintang yang tampaknya dipenuhi aura berapi vulkanik. Ini adalah konstelasi Singabara. Jika aku membentuk hubungan bawaan dengannya,
Aku akan mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan kekuatan api pada tingkat yang mengerikan, dan kekuatan yang akan kugunakan saat itu akan sangat tirani. Qin Wentian merenung, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil keputusan terburu-buru, karena ia masih ingin menjelajahi cakrawala berbintang untuk merasakan rasi bintang lainnya. Setelah itu, ia merasakan rasi bintang lain di dekatnya yang berbentuk seperti palu besar. Itu adalah rasi bintang Palu Surgawi. Konstelasi Palu Surgawi. Qin Wentian teringat informasi yang diberikan Paman Hitam kepadanya mengenai konstelasi khusus ini. Tiba-tiba, ia menguatkan hatinya dan memutuskan untuk bertaruh. Kemampuan sensoriknya yang luar biasa mulai dengan cepat menjangkau, mencoba terhubung dan membentuk ikatan batin dengan konstelasi Palu Surgawi. Ia membayangkan dirinya sebagai wadah yang bersedia, seraya perlahan-lahan berintegrasi dengan energi astral dari konstelasi Palu Surgawi, sementara rasa sakit yang menusuk di benaknya semakin kuat. Pilar-pilar cahaya bintang mulai turun dari langit, melesat melewati berbagai sungai astral, sebelum menyinari tubuh Qin Wentian yang sedang berkultivasi, menyelimuti tubuhnya dengan cahaya bintang. Energi astral mulai menyatu dengan tubuhnya, sementara sebagian cahaya bintang terkonsentrasi pada batu yang selalu tergantung di lehernya. Pada saat ini, setelah energi astral yang mengerikan berkumpul di batu biasa yang tergantung di leher Qin Wentian, batu itu mulai bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, seraya mulai hancur. Sisa-sisanya menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Qin Wentian, hingga batu itu lenyap sepenuhnya. Barulah kemudian, pilar-pilar cahaya bintang terkonsentrasi sepenuhnya dan menyinari tubuh Qin Wentian. Terkonvergensi di banyak titik, energi astral yang sangat besar itu terasa begitu dahsyat. Bayangan samar berbentuk palu surgawi mulai menyatu di tubuh Qin Wentian, sementara rasa sakit di benaknya begitu hebat, hampir setara dengan ledakan. Namun, bagaimana mungkin Qin Wentian menyerah saat ini? Ia menggertakkan giginya, bertekad untuk terus maju tanpa tanda-tanda menyerah, sembari membiarkan ki astral bersirkulasi melalui jalur meridiannya yang terputus, perlahan-lahan membentuk spiral ki, dan di saat yang sama, mempertaruhkan nyawanya untuk menyempurnakan kondensasi jiwa astralnya. Karena baru setelah itu, ia dapat dianggap telah benar-benar melangkah ke dalam jajaran kultivator bela diri stellar. Hong Long Long. Suara gemuruh terdengar dari dalam tubuh Qin Wentian. Saat ki astral yang tirani melesat dengan kacau di jalur saluran energi dan meridiannya yang rusak, mengikuti arah yang ditentukan oleh spiral ki, berputar dengan liar, bersirkulasi di seluruh tubuhnya. Qin Wentian tahu bahwa ini adalah persimpangan paling kritis, bahwa hanya setelah ia berhasil, ia dapat dianggap telah menyelesaikan transformasinya. Rasa sakit yang luar biasa itu tak terkira beratnya untuk ditanggung, tetapi yang lebih mengerikan adalah Qin Wentian masih perlu membagi pikirannya untuk fokus menyelesaikan dua tugas. Baik pemadatan jiwa astralnya, maupun rekonstruksi seluruh meridian dan struktur saluran energi di sekujur tubuhnya. Rasa sakit, hanyalah pikiran yang lewat. Hati Qin Wentian dipenuhi dengan tekad, saat energi tirani ki spiral di tubuhnya membuka jalur energi astral, menghubungkannya ke seluruh tubuhnya, dan berhasil membentuk rangkaian meridian bintang yang unik dan legendaris. Pada saat yang sama, palu surgawi perlahan terbentuk, sementara darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Akhirnya, Qin Wentian memuntahkan seteguk darah segar, sebelum pingsan. Pada saat yang sama ketika Qin Wentian pingsan, jauh di kejauhan, jauh dari kediaman klan Bai, Mustang berdiri di dekat jendela, di dalam penginapan angin jernih. Ada bayangan samar jiwa astral di dahinya. Jiwa astral ini dipadatkan dengan membentuk hubungan bawaan dengan konstelasi visi surgawi, dan merupakan salah satu dari 3 jiwa astral yang dipadatkan oleh Mustang, jiwa astral visi surgawi. Cahaya astral yang kuat sekali. Bakat Autumn Snow memang luar biasa. Sepertinya dia seharusnya tidak kesulitan melewati putaran inspeksi pertama. Mustang mengalihkan pandangannya ke cakrawala, fokus pada cahaya bintang yang jatuh di lokasi klan Bai. Baru setelah tekanan astral mereda, ia mengembuskan napas yang bahkan tak disadarinya ia tahan. Tekanan yang dipancarkan dari sumber kekuatan astral itu, setidaknya, berasal dari konstelasi lapisan surgawi ketiga, dan di klan Bai, selain Autumn Snow, tidak ada orang lain yang dapat membentuk hubungan bawaan dengan konstelasi dari lapisan surgawi ketiga. Setelah meregangkan badan, Mustang memutuskan untuk beristirahat malam itu. Setelah mendengar bahwa Autumn Snow dari kota Harmoni Langit telah berhasil memadatkan jiwa astral dari lapisan langit ketiga, Kaisar Negeri Chu segera mengirim orang untuk menyelidiki, dan Mustang termasuk di antara kelompok pengintai yang dikirim. Meskipun persaingan antar pengintai sangat ketat, Mustang tidak khawatir akan ada orang yang akan merebut Autumn Snow darinya. Lagi pula, ia adalah perwakilan dari Akademi Bintang Kaisar yang bergengsi. Bab 4, Teknik Penyempurnaan 1000 Palu yang Ditempa.
Qin Wentian kembali sadar di tengah malam, dan saat dia menggelengkan kepalanya, jantungnya berdebar kencang karena bingung. Jiwa astralku. Gumam Qin Wentian, seolah sedang mengingat sesuatu, lalu tiba-tiba memejamkan mata, memasuki kondisi meditasi. Sesaat kemudian, seberkas cahaya menyilaukan menerangi seluruh ruangan, dan di dahi Qin Wentian, muncul bayangan samar berbentuk palu raksasa. Bayangan itu begitu cemerlang, seolah-olah terjalin dari cahaya bintang. Berhasil! Tak disangka aku berhasil memadatkan jiwa astralku dengan membentuk tautan bawaan dan berkomunikasi dengan konstelasi palu surgawi. Sekarang, aku hanya butuh seperangkat teknik kultivasi yang dapat sepenuhnya menyamai dan melengkapi jiwa astral palu surgawiku agar aku bisa melepaskan kekuatan penuhku. Gumam Qin Wentian. Setelah itu, Qin Wentian sedikit mengernyitkan alisnya, saat ia menyadari bahwa tampaknya ada jejak cahaya bintang yang tersembunyi di dalam lautan kesadarannya. Apa itu? Qin Wentian menyelam jauh ke dalam lautan kesadarannya untuk menyelidiki. Di lautan kesadarannya, juga terdapat bayangan samar berbentuk konstelasi palu surgawi, yang sepenuhnya memenuhi gerbang astralnya. Semakin dalam ia menyelami, ia merasakan seolah-olah ada makhluk kecil yang terbuat dari energi astral melayang di balik bayangan samar itu, yang terus-menerus memancarkan sumber energi astral yang tak berwujud, yang tampaknya mengunci jiwa astral palu surgawi. Qin Wentian menggaruk kepalanya dengan bingung, mengapa hal seperti itu muncul di lautan kesadarannya? Mungkinkah? Qin Wentian samar-samar mengingat beberapa adegan yang terjadi sebelum ia pingsan. Untuk memastikan dugaannya, ia buru-buru melirik batu yang selalu menggantung di lehernya. Hanya tersisa talinya, batu itu telah lenyap. Ah, batu itu ditinggalkan oleh orang tua sialan itu untukku. Wajah Qin Wentian menegang. TL. Batu itu ditinggalkan oleh ayah kandungnya pada saat ini. Seluruh cahaya yang terpancar dari makhluk astral itu seakan dilepaskan ke atas bayangan samar palu surgawi. Titik-titik cahaya bintang yang dilepaskan itu memenuhi ruangan hingga hampir meledak. Lalu tiba-tiba, bang! Saat ia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, serpihan-serpihan ingatan mulai mengalir di lautan kesadaran Qin Wentian. Setelah itu, cahaya dari makhluk astral itu mulai meredup dengan cepat, seakan-akan menghilang sepenuhnya, hingga Qin Wentian bahkan tak dapat merasakannya. Teknik pemurnian palu seribu tempa. Ini sebuah teknik penyimpanan memori. Makhluk astral itu ternyata menyimpan banyak sekali memori, dan setelah merasakan keberadaan jiwa astral, entah bagaimana ia menyatu dengannya. Jantung Qin Wentian berdebar kencang, karena kegirangan saat ia menyimpulkan apa yang telah terjadi. Tiba-tiba, memori mulai muncul di benaknya, seperangkat teknik kultivasi yang dapat menggunakan Yuan Qi dari langit dan bumi, atau astral Qi untuk melunakkan tubuhnya, mengeraskan tulangnya, membersihkan meridiannya dari kotoran, dan memperkuat organ-organnya. Ini adalah ranah pertama seorang kultivator bela diri, ranah pemurnian tubuh, yang memungkinkan seorang kultivator memiliki tubuh yang sempurna. Terdapat total 9 tingkatan alam pemurnian tubuh. Setelah memperoleh tubuh sempurna dan menjalani pemurnian, seseorang akan dapat menggunakan yuan batinnya untuk merangsang potensi titik akupuntur vital, memberikan dorongan kekuatan. Setelah itu, semua saluran energi dan meridian akan saling terhubung, membentuk jalur peredaran darah, tempat semua pembuluh darah melebar. Dengan cara ini, kekuatan yang tak habis-habisnya akan berputar di sekitar jalur yang baru terhubung, melalui meridian dan saluran energi, dan menghasilkan kekuatan tak terbatas dengan bantuan teknik bela diri tertentu. Alam ini disebut alam sirkulasi arteri. Alam penyempurnaan tubuh, tubuh manusia sempurna yang mampu menggali potensi penuh manusia. Memiliki kekuatan luar biasa yang mampu mencabik macan tutul dan harimau, membelah batu-batu besar menjadi dua. Alam sirkulasi arteri, mampu menghasilkan kekuatan tak terbatas, dan mendapatkan kekuatan yang mengerikan. Hampir tidak ada yang tidak bisa dicapai. Setelah ini, muncullah alam legendaris yang memiliki kekuatan tak tertandingi, alam Yuan Fu. TL. Alam Istana Yuan, agak mirip dengan alam Zifu, alam Istana Ungu, di era Desolate. Pada tahap ini, seluruh energi Yuan dalam tubuh seseorang akan dipadatkan menjadi bentuk cair, membangun fondasi untuk Istana Yuan di dalam tubuh seseorang. Para kultivator pada tahap ini memiliki kekuatan tirani yang tak tertandingi, dan mampu terbang tinggi di angkasa dengan mudah. Bagi para kultivator bela diri stellar yang telah memadatkan jiwa astral, mereka secara alami akan mampu menyerap Yuan Qi dari konstelasi ke dalam tubuh mereka sendiri. Yuan Qi dari konstelasi dikenal sebagai Yuan Qi astral, atau Qi astral. Qi astral yang diserap oleh para kultivator bela diri stellar akan melengkapi konstelasi yang telah mereka bentuk sebagai penghubung bawaan. Misalnya, mereka yang memadatkan jiwa astral mereka berdasarkan konstelasi Leo,
ki astral dalam tubuh mereka akan memiliki sifat yang mirip dengan konstelasi mereka. Artinya, mereka akan memiliki kekuatan seperti singa yang ganas, dan saat mereka menyerang, kekuatan mereka berlipat ganda. Dengan menggunakan ki astral mereka bersama dengan jiwa astral mereka, kekuatan yang dilepaskan akan menjadi lebih kuat. Inilah mengapa para kultivator bela diri stellar adalah penguasa semua orang di dunia ini. Teknik kultivasi umum, menempa dan memurnikan tubuh melalui penderitaan dan rasa sakit. Namun, teknik pemurnian 1000 palu tempa ini bahkan lebih menyimpang, mirip dengan penyiksaan diri. Berulang kali ditempa dengan palu pandai besi, 100 kali, lalu 1000 kali. Baja perlu ditempa berulang kali sebelum dapat ditempa menjadi pedang yang baik. Hanya melalui pemurnian yang konstan, seseorang akan mampu menembus batas dan mengatasi diri sendiri. Jantung Qin Wentian berdebar kencang saat ia tiba-tiba memperoleh pencerahan. Setelah itu, ia bangkit dan berjalan keluar menuju tempat latihan yang terletak di halaman belakang. Qin Wentian menarik napas dalam-dalam sebelum mendongak menatap bintang-bintang yang tak terbatas di langit. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kini setelah ia memadatkan jiwa astral, ia akhirnya bisa menyerap ki astral dari rasi bintang dan memulai jalur kultivasi. Sambil menutup mata, Qin Wentian melepaskan jiwa astralnya, sekaligus menggunakan kemampuan sensoriknya untuk merasakan koneksi bawaan dengan konstelasi palu surgawi yang terletak di lapisan langit kelima. Pada saat ini, ki astral yang sangat kuat dan tirani mengalir turun ke tubuh Qin Wentian, menyelimuti tubuhnya dengan lapisan cahaya bintang. Qin Wentian dapat dengan jelas merasakan setiap fluktuasi ki astral yang sangat kuat dan tirani itu, yang berasal dari lapisan langit kelima. Kesenjangan antara kekuatan ki astral para kultivator bela diri bintang yang telah memadatkan jiwa astral mereka dari lapisan langit kelima, sangat lebar dibandingkan dengan mereka yang berasal dari lapisan langit pertama dan kedua. Tidak ada cara untuk membandingkan mereka sama sekali. Setelah waktu yang lama berlalu, dan setelah kapasitas penyerapan Qin Wentian akhirnya terisi penuh, ia mulai mengeksekusi teknik pemurnian 1000 palu tempa. Seketika, banyak palu astral menyatu di dalam tubuhnya dan mulai beterbangan dan memukul dengan liar. Hanya menyerap ki astral tidak akan memungkinkannya mencapai efek yang diinginkan dari alam pemurnian tubuh. Satu-satunya metode adalah menggunakan seni kultivasi yang ia peroleh, bersama dengan ki astral yang diserap. Hanya dengan begitu tubuhnya akan menjadi lebih kuat, dan mencapai efek pemurnian tubuh yang sesungguhnya. Sungguh menyakitkan. Keringat mulai mengucur deras di dahi Qin Wentian, sementara suara gerinda terdengar dari dalam tubuhnya, menahan serangan terus-menerus dari palu astral di dalam tubuhnya. Hanya dengan menahan rasa sakit yang luar biasa ini, yang dihasilkan oleh teknik pemurnian 1000 palu tempa yang menyiksa, ia dapat mencapai tubuh yang sempurna. Semakin tirani sumber ki astral, semakin tinggi intensitas rasa sakitnya. Qin Wentian tanpa sadar meraung pelan, tetapi masih bertekad untuk menahan rasa sakit yang ditimbulkan oleh teknik pemurnian palu 1000 tempa. Volume suara gemuruh yang terdengar semakin menakutkan, karena ki astral di tubuhnya benar-benar terkuras. Namun, ini belum berakhir. Menolak untuk menyerah, Qin Wentian berdiri tegak saat palu surgawi terwujud di tangannya. Dia mulai mengayunkan palu itu dalam tarian yang anggun, sambil menahan rasa sakit yang menyiksa. Inilah arti dari mengolah teknik pemurnian palu 1000 tempa. Hanya dengan melewati puluhan ribu pukulan palu, dia akan mampu melampaui batasnya dan mendapatkan efek yang diinginkan. Dari lapisan langit kelima, cahaya bintang dari konstelasi bersinar ke arah palu langit yang sedang diayunkan dalam tarian anggun oleh Qin Wentian. Suara berderak terdengar saat palu mulai mengalami transformasi yang tiada henti. Setelah 100 kali pengulangan, rangkaian meridian bintang yang unik di dalam tubuh Qin Wentian juga berangsur-angsur berubah menjadi bentuk palu surgawi, sementara ki astral bersirkulasi melalui jalur meridian bintang di sekujur tubuhnya dengan lancar tanpa hambatan. Perasaan yang dipancarkannya sangat nyaman, sampai-sampai Qin Wentian melupakan semua rasa sakit dan lelah yang dialaminya sebelumnya. Suara kaca terdengar dari dalam tubuh Qin Wentian, seolah-olah seluruh urat, meridian, tulang, dan ototnya bergetar pada saat yang sama. Dan akhirnya, setelah beberapa putaran menembus batasnya, cobaan itu akhirnya berakhir. Qin Wentian mengarahkan kedua telapak tangannya ke tanah, bernapas dengan cepat. Teknik pemurnian temperatur 1000 palu ini benar-benar membuatnya mempertaruhkan nyawanya. Tubuh Qin Wentian kini tak tertahankan lagi, dan sama sekali tak berdaya, seolah-olah akan hancur menjadi debu kapan saja. Mungkinkah karena aku belum pernah berkultivasi sebelumnya, konstitusi tubuhku lemah, sehingga fondasinya dangkal? Mungkin itu sebabnya aku sangat menderita sekarang.
Gumam Qin Wentian, sambil duduk bersila di tanah, tidak lagi memegang palu besar itu. Pasokan ki astralnya tampak tak habis-habisnya, karena cahaya bintang terus-menerus menyinarinya. Qin Wentian menyerap ki astral tersebut, dalam upaya untuk pulih lebih cepat. Malam berlalu dengan cepat, fajar pun menjelang. Udara terasa lembab, tetapi Qin Wentian yang sedang berkultivasi di tanah, tidak merasakan sedikit pun rasa dingin. Membuka matanya, Qin Wentian berdiri sambil menggerakkan tubuhnya, hanya untuk merasakan gerakannya yang halus dan tanpa hambatan, tanpa jejak penderitaan yang dialaminya kemarin. Pada saat ini, Qin Wentian merasa segar kembali dan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Ia belum pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Kemampuan pemulihan yang luar biasa, sungguh layak disebut konstelasi Palu Surgawi. Mengingat penelitian yang dilakukan paman hitamnya, alasan ia memilih konstelasi Palu Surgawi untuk membentuk ikatan bawaan adalah karena beberapa kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh konstelasi Palu Surgawi. 1. Kekuatan eksplosif. 2. Pertahanan kebal. 3. Regenerasi berkecepatan tinggi. Tak hanya itu, konstelasi Palu Surgawi juga bisa digunakan untuk menempa senjata, memberinya wawasan, dan meningkatkan bakatnya dalam kemampuan menempa. Dengan menggunakan teknik pemurnian Temperate Thousand Hammer, dan tanpa henti melampaui batas kemampuanku, aku hanya membutuhkan 1 malam untuk mencapai level ketiga alam pemurnian tubuh. Semua ini dianugerahkan kepadaku oleh jiwa astral dan teknik pemurnian Temperate Thousand Hammer. Sekarang saatnya menguji tingkat kekuatanku yang sebenarnya. Qin Wentian berjalan menuju bangku batu, dan setelah mengumpulkan seluruh kekuatannya, ia pun jatuh. Suara gemuruh terdengar, dan bangku batu itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan puing di tanah. Jadi, inilah kekuatanku. Mengerikan sekali, serangan biasaku saja sudah melebihi kekuatan 9 ekor sapi jantan dan 2 ekor harimau. Gumam Qin Wentian dalam hati. Kekuatan 9 ekor sapi jantan dan 2 ekor harimau menandakan kekuatan yang luar biasa, dan bagi seorang kultivator bela diri, selama mereka melangkah ke alam pemurnian tubuh tingkat ketiga, mereka pun akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Pada tingkat pertama alam pemurnian tubuh, seseorang akan memiliki kekuatan seekor banteng. Pada tingkat kedua alam pemurnian tubuh, seseorang akan memiliki kekuatan 4 banteng. Pada tingkat ketiga alam pemurnian tubuh, seseorang akan memiliki kekuatan 9 banteng. Jika seseorang berhasil menembus tingkat ke-9 alam pemurnian tubuh, mereka akan memiliki kekuatan yang setara dengan 81 banteng. Dengan tubuh yang sempurna, dan kekuatan yang tak terbayangkan dahsyatnya, inilah alasan mengapa banyak orang ingin menjadi seorang kultivator bela diri. Kekuatan. Setelah menjadi seorang kultivator bela diri, seseorang akan mampu memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, ini hanya merujuk pada pembagian kekuatan di antara para kultivator bela diri biasa. Sedangkan untuk kultivator bela diri stellar yang menggunakan energi astral, kekuatan yang mereka miliki niscaya akan jauh lebih kuat daripada kultivator bela diri pada level yang sama. Hanya dalam rentang 1 malam, teknik pemurnian 1000 palu telah memungkinkannya untuk memiliki tingkat kekuatan yang melebihi 9 banteng. Bagaimana mungkin Qin Wentian tidak senang? Berjalan ke tengah tempat latihan, ia bersiap untuk terus mengeksekusi teknik pemurnian 1000 palu tempered, untuk terus menahan rasa sakit yang menyiksa untuk memperkuat tubuhnya. Pada kenyataannya, ini dianggap sangat normal bagi Qin Wentian. Stellar Martial Cultivators yang memadatkan jiwa astral dari lapisan surgawi kelima, mampu menyerap ki astral yang sangat tirani di alam. Dengan ki astral yang sombong dari lapisan surgawi kelima, di samping teknik pemurnian 1000 palu tempered, setidaknya, pada tahap awal kultivasi, seseorang akan dengan mudah dapat memurnikan tubuh mereka dan mendapatkan lonjakan besar dalam kekuatan mereka. Saat ini, Qin Wentian tidak ingin membuang waktu lagi. Ia takut ayah angkatnya masih belum mengetahui kebenaran situasinya. Tinggal di klan Bai bukanlah solusi yang baik, karena bahaya mengintai di mana-mana. Ia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri dan pergi dari sini sesegera mungkin. Bab 5, Sikap Salju Musim Gugur. Di dalam Clear Wind Inn, Mustang sedang duduk di dekat jendela dan menikmati minuman keras sendirian. Perayaan ulang tahun ke-50 Bai Qingsong akan berlangsung 3 hari kemudian. Konon kali ini, klan Bai telah mengirimkan undangan ke seluruh negeri, dan akan ada banyak tokoh penting yang datang dari ibu kota kerajaan negeri Chu. Para tamu di meja-meja lain mulai berdiskusi, kebanyakan dari mereka datang hanya untuk menikmati kesibukan dan kegembiraan. Aku juga dengar begitu. Sepertinya Bai Qingsong ini memanfaatkan terobosan putrinya untuk meningkatkan posisinya. Tapi bakat putrinya sungguh luar biasa, sampai-sampai ia bisa membentuk jiwa astral dari lapisan surgawi ketiga. Potensi masa depannya tak bisa diremehkan.
Saat ia membuka gerbang astral kedua dan ketiganya, ia bisa membentuk setidaknya 2 jiwa astral tambahan yang setidaknya berada di lapisan surgawi ketiga, atau bahkan lebih tinggi. Bakat seperti itu, bahkan di negeri Chu, dianggap sangat penting, setara dengan seorang tokoh besar. Benar sekali. Kudengar klan Bai masih ingin membatalkan pertunangan mereka sebelumnya, tapi ini sudah bisa diduga. Qin Wentian dari klan Qin itu cuma sampah. Status apa yang dia miliki, sampai-sampai disejajarkan dengan Autumn Snow? Siapapun yang waras pasti akan mengusirnya. Kudengar, juga tuan muda sampah itu, masih menghabiskan banyak batu meteor Yuan klan Qin. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Qin Chuan masih begitu menyayangi dan menghargai anak angkat ini. Banyak orang menggelengkan kepala dalam diam, tak mengerti apa yang terjadi. Saat itu, semua obrolan langsung terhenti, ketika sesosok siluet bergaun panjang terlihat menaiki tangga penginapan. Saat sosok yang dimaksud muncul, semua orang terpukau oleh kecantikannya. Tak diragukan lagi, ia adalah seorang wanita dari keluarga terpandang. Autumn Snow, si jenius dari klan Bai. Seseorang bersuara pelan. Mustang, yang berada di dekatnya, melirik Bai Autumn Snow, dan diam-diam memujinya. Gadis kecil ini memang lumayan, dengan bakat tingkat tinggi dan paras yang cantik. Tak heran klan Ye tertarik untuk melamarnya. Setelah itu, Mustang kembali menikmati minumannya dan mengalihkan perhatiannya. Tatapannya tertuju ke arah klan Bai sambil bergumam. Klan Bai sebelumnya terusir dari ibu kota kerajaan, namun kini, tampaknya status mereka akan naik drastis. Perayaan ulang tahun beberapa hari lagi pasti akan membuat suasana menjadi sangat meriah. Hah? Saat itu, Mustang membeku. Karena karakteristik khusus jiwa astral yang ia padatkan, kemampuan sensoriknya sangat sensitif terhadap energi astral. Saat itu, ia bisa merasakan adanya energi astral tirani yang turun dari langit, terpusat pada suatu lokasi di dekat klan Bai. Dengan sedikit usaha, kedua mata Mustang mengalami transformasi. Bayangan samar rasi bintang yang mengorbit muncul di pupil matanya, memberi kesan bahwa ia mampu melihat menembus segalanya. Jantung Mustang sedikit berdebar kencang. Berdasarkan fluktuasi energi astral yang ia rasakan, kemungkinan besar energi itu berasal dari lapisan yang lebih tinggi dari lapisan langit ketiga. Apakah masih ada bakat tersembunyi lain di klan Bai? Tapi kenapa mereka hanya menyebarkan berita tentang Autumn Snow? Mustang bingung dengan tindakan klan Bai. Sepertinya aku harus pergi sendiri ke klan Bai malam ini. Qin Wentian tidak tahu keberadaan Mustang, ia hanya peduli untuk meningkatkan level kultivasinya. Menggunakan teknik pemurnian palu seribu tempa, ia tak henti-hentinya menahan rasa sakit untuk menempa ulang tubuhnya, dan akhirnya, setelah menderita kesakitan yang luar biasa, suara "Kaaca" terdengar dari tubuh Qin Wentian saat tubuhnya mengalami transformasi lain. Senyum hangat muncul di wajah Qin Wentian, ia tahu bahwa ia baru saja berhasil menembus level keempat alam pemurnian tubuh. 3 level awal alam pemurnian tubuh mengacu pada pemurnian daging dan ototnya, sementara 3 level tengah mengacu pada pemurnian saluran energi dan tulang, dan akhirnya, 3 level terakhir mengacu pada pemurnian organ dalam seseorang. Saat ia menyelesaikan latihan kultivasinya, malam telah tiba. Berbagai pikiran muncul di benaknya saat Qin Wentian meninggalkan tempat latihan dan berjalan menuju halaman depan. Qin Wentian percaya, jika ia mengatakan yang sebenarnya kepada Bai Qingsong, berdasarkan pencapaiannya saat ini, Bai Qingsong akan segera berubah pikiran tentang pembatalan pertunangan. Namun, ia tidak ingin terlihat begitu murahan dan rendah diri. Beberapa hal, menurut Qin Wentian, sudah cukup untuk melihat sifat asli seseorang. Satu-satunya hal yang ingin ia ketahui sekarang adalah sikap Autumn Snow. Selama 3 tahun mereka saling mengenal, ia yakin bahwa Autumn Snow juga akan peduli padanya. 3 hari lagi, di pesta ulang tahun Bai Qingsong, aku harus bertanya langsung padanya. Qin Wentian bergumam dalam hati. Setelah itu, ia berjalan menuju pintu keluar, hanya untuk melihat kedua penjaga itu masih berdiri di sana, menghalangi jalannya. Karena semua orang tahu bahwa Qin Wentian terlahir dengan meridian yang rusak, Bai Qingsong tidak ingin membuang-buang tenaga lagi. Menempatkan 2 penjaga bersenjata di sini, sudah merupakan kehormatan bagi Qin Wentian. Saat para penjaga melihat Qin Wentian mendekat, salah satu dari mereka berdiri di jalannya, menghalangi jalannya saat penjaga itu dengan marah berkata, "Pergi sana." Oh, sepertinya anjing-anjing itu sudah belajar menggigit. Wajah Qin Wentian berubah dingin. Kata-kata yang diucapkan Qin Wentian membuat penjaga itu membeku sesaat. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Tak lama kemudian, penjaga itu menyeringai mengancam, senyum kejam muncul di wajahnya. Sepertinya tuan muda Qin kita terlalu terbiasa hidup tanpa beban, dan telah melupakan posisinya saat ini. Kalau begitu,
Izinkan aku membangunkanmu. Meraung marah, penjaga itu mengangkat tinjunya dan menyerbu ke depan, mengincar area kritis di kepala Qin Wentian. Pergerakan aliran udara yang ditimbulkan oleh pukulan tinju penjaga itu sangat dahsyat. Kecepatan reaksi dan indera Qin Wentian sangat tajam. Bagi dirinya yang sekarang, yang telah mencapai tingkat kultivator bela diri bintang, kecepatan serangan lawannya begitu lambat hingga terasa menggelikan. Qin Wentian dengan mudah menggeser tubuhnya ke samping, menghindari serangan itu, sambil bergerak maju, melompat, dan menghantam dada lawan dengan lututnya. Saat itu juga, boom! Organ-organ internal penjaga itu hancur berkeping-keping akibat benturan yang membuatnya terpental, dan ia pun jatuh terkapar di tanah, jauh di kejauhan, tewas. Apa? Penjaga yang tersisa tercengang sejenak, sebelum akhirnya tersadar. Mengangkat bahu dengan jijik, penjaga itu berpikir dalam hati, seberapa lemah dia? Ternyata dia begitu mudah diserang oleh sampah. Dengan kilatan dingin di matanya, penjaga yang tersisa mengumpulkan kekuatannya saat ia menyerang. Setiap pukulannya menembus udara, dengan raungan marah, yang mirip dengan raungan harimau. Ini adalah teknik tinju dasar, tinju harimau ganas. Kali ini, Qin Wentian tidak menghindar. Tinjunya, yang seperti palu baja, menghantam lawannya secara langsung. Ka-ca! Suara tulang patah terdengar. Namun, tinju yang patah itu milik penjaga itu, hancur berkeping-keping bahkan sebelum ia sempat menjerit ketakutan. Tanpa memberi kesempatan bagi penjaga itu untuk bereaksi, tinju Qin Wentian langsung mendarat di kepala lawannya. Namun, pada saat itu, Qin Wentian menarik kembali energinya, hanya membuat penjaga itu pingsan, alih-alih menyebabkan kepalanya meledak. Setelah melakukan apa yang perlu dilakukan, Qin Wentian melemparkan kedua jasad mereka ke dalam rumah kecil yang digunakan untuk memenjarakannya. Setelah itu, ia menanggalkan pakaiannya dan bertukar pakaian dengan salah satu penjaga, sebelum keluar dari halaman dan menghilang dalam kegelapan. Setelah tinggal di sini selama 3 tahun, Qin Wentian sudah terlalu akrab dengan rutinitas patroli malam klan Bai. Ia sengaja memilih jalur-jalur terpencil itu, menghindari patroli malam, dan setelah 1 jam, ia akhirnya tiba di gerbang utama kediaman Bai. Saat langkah kakinya bergema menuju gerbang, Qin Wentian tak kuasa menahan rasa gugup. Jika saat ini ia tertangkap oleh klan Bai, ia tahu Bai Qingsong tak mungkin melepaskannya begitu saja. Beruntungnya, tepat saat Qin Wentian melangkah keluar dari gerbang utama, ia mendengar langkah kaki mendekat dari depannya. Tanpa pilihan lain, ia menundukkan kepalanya agar tidak terlalu mencolok. "Siapa kau? Kenapa kau mengendap-endap? Miringkan kepalamu." Sebuah suara dingin yang sangat familiar terdengar di telinganya, membuat jantungnya sedikit berdebar. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Apakah para dewa sedang mempermainkannya? Tak disangka mereka akan bertemu di sini. Autumn Snow tak kuasa menahan gemetar saat Qin Wentian menundukkan kepalanya. Tanpa sadar, ia mundur selangkah. Waktu terhenti sejenak saat keduanya saling memandang dalam diam. Qin Wentian sejak awal telah mengamati ekspresi Bai Qiusui. Dari sedikit panik hingga tenang. Ia tersenyum tipis, namun ia merasakan kekecewaan di hatinya. Seolah-olah ia bisa membaca apa yang dipikirkan Bai Qiusui. "Aku tidak punya pilihan," jelas Bai Qiusui. Tanpa berkata apa-apa, Qin Wentian menatapnya dalam diam. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa skenario seperti itu akan terjadi di antara mereka. "Sudah berapa tahun kau sia-siakan untuk belajar tentang kondensasi jiwa astral, tapi itu batas kemampuanmu. Tapi apa gunanya? Kau hanya bisa menjadi pemain sampingan, membantu orang lain mengondensasi jiwa astral mereka. Sejak awal, kau memang ditakdirkan untuk dibohongi olehku." Rambut hitam indah Bai Autumn Snow menari-nari tertiup angin, mempertegas kecantikannya. Namun, Qin Wentian kini tak berminat untuk mengaguminya, karena hatinya terasa dingin mendengar kata-kata Bai Autumn Snow. Jadi ini, alasan mengapa klan Bai membalas rasa terima kasihku dengan permusuhan. Autumn Snow tidak menjawab pertanyaannya, dan menjawab, "Ye Wukue, pada usia 13 tahun, telah membentuk hubungan bawaan dengan konstelasi dari lapisan surgawi kedua, dan memadatkan jiwa astral pertamanya. Pada usia 15 tahun, ia melangkah ke alam sirkulasi arteri, dan membuka gerbang astral kedua, membentuk hubungan bawaan dengan konstelasi dari lapisan surgawi ketiga, memadatkan jiwa astral kedua. Dan sekarang, pada usia 18 tahun, kultivasinya sudah berada di tingkat ke-8 alam sirkulasi arteri, dengan harapan tinggi untuk melangkah ke alam Yuanfu sebelum usia 20 tahun. Jarak antara dia dan kamu, tak tertandingi seperti jarak antara langit dan bumi. Bagaimana mungkin kamu bisa mulai membandingkannya?"
Qin Wentian memahami arti di balik kata-kata Autumn Snow. Calon yang terpilih untuk lamaran pernikahan kali ini, kemungkinan besar, adalah Ye Wukue. Kau boleh pergi. Lagi pula, bagaimanapun juga, kau telah membantuku. Aku bukan orang yang begitu dingin dan tak berperasaan, dan tak akan mempersulitmu. Bahkan jika kau tidak mati, kau tak mungkin bisa memengaruhi pernikahan antara klan Bai dan klan Ye. Dan di masa depan, kita berdua sudah ditakdirkan untuk menjadi orang dari dunia yang berbeda. Setelah berbicara, Autumn Snow berjalan pelan melewati Qin Wentian. Saat itu, ia tak bisa menahan perasaan betapa asingnya Autumn Snow. Atau mungkin, inilah dirinya yang sebenarnya di awal. Ia sendiri yang harus disalahkan karena tak mampu melihat melalui topengnya. Autumn Snow. Qin Wentian tiba-tiba menyela, menyebabkan Autumn Snow menghentikan langkahnya. 3 tahun yang lalu, ayahmu, Bai Qingsong, adalah orang yang memprakarsai pertunangan dengan klan Qinku. Ayah angkatku tidak ingin memengaruhi masa depanmu dengan menyetujuinya, tetapi, di bawah desakan Bai Qingsong yang putus asa, ia perlahan-lahan menyetujuinya. Selama 3 tahun ini, ayah angkat saya telah melakukan semua yang ia bisa untuk klan Bai Anda, menyediakan sumber daya kultivasi, membantu klan Bai dalam upaya mereka membangun kembali diri mereka, dan tak pernah sekalipun ia bersikap angkuh atau mendominasi klan Bai. Dan bagi saya, sebagai balasannya, saya telah lama menganggap kalian semua sebagai kerabat saya. 5 hari yang lalu, aku membantumu dalam kondensasi jiwa astralmu, namun, klan Bai Mu malah ingin membunuhku. Sekarang setelah kau bilang akan membiarkanku pergi dan tidak mempersulitku, ini hanya lelucon. Ini bukan balasan atas kebaikan yang kau berikan, melainkan sarkasme. Setiap kata yang diucapkan Qin Wentian dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia perlahan berjalan pergi. Tapi kau benar, sejak awal, kau dan aku, ditakdirkan menjadi orang-orang dari dunia yang berbeda.